Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Di setiap awal tahun biasanya kita pasti mendoakan visi yang didapat di tahun yang baru. Biar di tahun ini Jemaat MIC akan mengalami kebaikan Tuhan dan semakin banyak yang ambil bagian dalam menjalankan panggilan. Hari ini kita akan membahas lebih lagi mengenai visi Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan secara online. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bukakan mata hati pikiran kami agar semua yang mendengar bisa mengerti Tuhan, biar firman bertumbuh menjadi buah yang manis Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Kita baca sama-sama di 1 Tawarik 22 ayat 7-10. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan, Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengkaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku. Dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya." Kita masuk poin kita yang pertama. God has a vision for you. Tuhan mempunyai visi untuk Anda. Apa sih visi itu? Visi adalah harapan di masa depan. Melihat ke depan. Apa yang mau dicapai. Tujuan. Kita lihat dari pembacaan ayat di atas, kalau Tuhan sudah memilih Salomo dari sebelum dia lahir. Salomo terpilih dari sekian banyak anak Raja Daud untuk membangun rumah Tuhan dan menjadi raja berikutnya, bahkan dari sebelum dia lahir. Sama seperti kita, sebenarnya Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk masuk dalam panggilan atau rencana Tuhan. God has a vision for you. Tuhan mempunyai rancangan masa depan atas hidupmu. Masalahnya, apakah kita mau say yes dalam setiap rencana atau panggilan yang Tuhan punya dalam hidup kita, atau kita say no? Visi Tuhan atau gambaran besarnya baru bisa terbentuk dari beberapa ketaatan, dari beberapa misi yang sudah berhasil dilakukan. Ini bukan hanya ketaatan satu kali saja. Saya lihat begitu banyak orang yang terpanggil tapi tidak mau melakukan panggilan walaupun udah jelas. Ada juga yang kurang setia sampai akhir sehingga dia belum mengalami visi yang Tuhan sudah rancangkan kepada dia. Melalui cerita ini, dalam hatinya Daud, mungkin dia punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Daud mempunyai visi untuk membangun rumah Tuhan, tapi itu bukan visi yang datang dari Tuhan. Tuhan sampai harus datang kepada Daud dan berkata bahwa terlalu banyak darah yang kau tumpahkan, sehingga Daud tidak memenuhi syarat untuk membangun rumah Tuhan. Melalui garis keturunan Daudlah akan lahir anak laki-laki namanya Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tuhan yang memberikan visi kepada Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan. Daud bisa gak tetap bangun rumah Tuhan? Paksain walaupun Tuhan gak berkenan? Bisa. Tapi kita tahu kalau Tuhan tidak berkenan dalam apa yang kita lakukan, mungkin bangunan itu gak akan jadi. Mungkin tidak akan ada material yang tersedia. Dan kalaupun selesai, tidak akan sekokoh, seberhasil, dan sehebat apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi kita harus tahu Tuhan yang mempunyai visi buat kita. Dan kita bertanggung jawab untuk melakukan misi atau panggilan dari Tuhan. Bukan kita yang membuat visi kita sendiri, apalagi yang tanpa didoakan dan tanya Tuhan.
Pada akhir November 2020, ada pesan yang sepertinya Tuhan ingin sampaikan, tapi saya belum sampaikan. Jika ada saudara yang menonton, yang mungkin sedang membangun perusahaan atau usaha atau startup company yang sedang berpikir untuk supaya perusahaan semakin growing, mau masuk dalam list IPO atau Initial Public Offering, saudara mau go public sehingga bisa jual share ke public, pesannya adalah, it's not God's plan for you. Itu bukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara mau didoakan, bisa hubungi hotline kami. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. We need to see on God's perspective. Kita harus memandang dengan perspektif Tuhan. Di 1 Tawarik 22 ayat 8 katakan, tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Ada satu interupsi Tuhan atas intensi pribadi seseorang yang bukan menjadi bagiannya. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Apapun yang kita coba capai tidak akan dihitung sebagai pencapaian hidup atau kesuksesan di mata Tuhan kalau itu bukan misi yang datang dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Walaupun kita punya niat baik untuk melakukan hal-hal dengan ketaatan, kita bisa melihat dengan perspektif Tuhan. Kerinduan Daud untuk membangun rumah Tuhan saja harus melihat apa perspektif Tuhan terhadap satu kehendak. Sudah pasti kita juga nggak bisa sibuk dengan ambisi pribadi. Biasanya visi dari Tuhan itu tujuan akhirnya adalah kehendak Tuhan yang terjadi melalui hidup kita. Di 1 Tawarik 22 ayat 9 katakan ada kata sesungguhnya, ada interupsi lagi. Apapun yang dilakukan sekarang, tetapi firman Tuhan datang kepadamu, sesungguhnya kita harus dekat dan taat. Karena seringkali biasanya Tuhan bicara, tapi kita nggak mau taat. Kita harus belajar dari Raja Daud. Padahal ini bukan masalah membangun bisnis, ambisi, dan mimpi pribadi. Tapi Raja Daud mau mendengar perspektifnya Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan. Sampai akhir pun dia masih tetap menyediakan semua yang dibutuhkan Salomo untuk mendirikan bait Allah. Menurut saudara, salmon yang fresh itu gimana ya? Kebanyakan dari kita berpikir pasti dilihat dari warnanya. Tapi tahukah saudara kalau 70% salmon yang beredar di pasaran itu kebanyakan farm raised atau dipelihara di peternakan ikan. Sehingga warna aslinya bukan pink tapi abu-abu. Jadi warna asli salmon yang pink itu adalah salmon liar yang di alam bebas, yang makanannya biasanya seperti udang atau krill sehingga warnanya pink. Jadi kebanyakan salmon di pasaran yang kita makan itu sudah diberi pewarna pink yang tentunya sudah lulus FDA, Food Drugs Act, yang aman dikonsumsi. Kenapa sih diberikan pewarna? Karena lebih laku terjual kalau warnanya pink dibanding abu-abu. Harga salmon di peternakan juga pasti lebih murah dibanding dengan harga salmon liar di laut bebas. Tentunya kualitas salmon liar juga jauh lebih sehat dibanding dengan salmon ternak. Sama seperti vision atau masa depan yang kita harapkan terjadi atas hidup kita. Seringkali apa yang kita rancangkan bukan yang terbaik buat kita. Seringkali apa yang kita usahakan sendiri tidak akan bisa menggantikan kehebatan, kesuksesan rancangan Tuhan. Seringkali apa yang kita capai tidak akan pernah bisa memenuhi kekosongan hati kita. Hidup sesuai panggilan yang sesuai misi Tuhan yang akan membuat hidup kita berarti dan hati kita penuh. Kita berharap kita dapat kualitas salmon liar warnanya pink, tapi sebenarnya kita dapatnya salmon di peternakan warna abu-abu karena kita tidak melihat dengan perspektifnya Tuhan. Lebih banyak dari kita mungkin setting goals atau tujuannya itu bukan menurut perspektifnya Tuhan. Tuhan mempunyai visi rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan adalah ya dan amin, tapi butuh iman kita untuk percaya dan setia. Tuhan mempunyai visi dalam hidupmu. Sama seperti Salomo, dari sebelum lahir, Tuhan mempunyai visi bagi saudara dan sudah disiapkan untuk melakukan misi Tuhan. Visi datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Raja Daud mempunyai kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, tapi itu bukan visi yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya kalau ada saudara yang dipanggil untuk ikut membangun rumah Tuhan adalah suatu privilege atau kehormatan. Untuk kita bisa mengenali visi dari Tuhan, kita harus memandang dengan perspektif Tuhan.
Visi Tuhan bagi MSC tahun ini adalah Miracle Wonders. Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan Tuhan bagi mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan dan setia. Mari kita belajar untuk mengenal apa visi Tuhan dalam hidup kita, melihat melalui perspektif Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk melihat dengan cara Kau melihat Tuhan. Mampukan kami untuk mengenali Tuhan apa yang menjadi visi Tuhan bagi kami pribadi demi pribadi. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan visi-visi yang datang dari Tuhan dan misi yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.